Halo teman-teman, di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat fitur login menggunakan MySQL. Untuk video ini kita akan membuat fitur loginnya dengan menggunakan desain UI. Lalu di bawah akan kita buat bisa di slide ke atas untuk fungsi registernya. Nanti file ini akan saya share linknya. Oke, sekarang kita masuk ke pembuatannya. Jadi untuk membuat sesuai desain tersebut, pertama kita perlu mengambil daftar warnanya. Sini yang pertama warna hijaunya ini, warna dasarnya. Kita copy aja dari sini atau nanti kalian bisa ikuti langsung. Lalu dalam konstan ini kita perlu buat variabel baru atau objek baru dari color. Kita berikan nama misalkan K light green. Jadi kita buat color. Nah, sini value-nya kita copy dari Figma tadi, lalu kita perlu tambahkan 0 di depannya, lalu X. Jadi kita bisa lihat di sini cara penulisannya dengan mensorot kelas color-nya. Jadi di sini ada penulisannya ya, cara penulisannya ini. Jadi di sini adalah kode warnanya, di depan adalah alfanya atau transparansinya. Karena kita akan menggunakan full color tidak transparan, jadi kita tinggal tambahkan FF. Selanjutnya kita ambil warna lainnya dari Figma-nya. Sini ada untuk buttonnya. Kita buat lagi sama, kita buat misalnya darker green, lebih 0x FF paste. Kita copy aja satu kali lagi untuk ambil warna kuningnya. Sini kita kasih nama yellow. Oke, kita ke Figma-nya, klik sini, ambil yang ini. Di sini kita ganti. Udah, save. Sekarang kita mau buat ini bentuk roundnya ini. Jadi di sini kita rubah dari login screen-nya dulu di bawah. Ini input decoration-nya ini nanti yang akan kita rubah, sedangkan yang lainnya kan tidak ya. Jadi di sini kita masuk ke konstan. Jadi saya akan masukkan di konstan aja karena dia tidak akan berubah. Kita buat lagi di sini cons, misalkan namanya ke text field decoration. Lalu di sini kita akan membuat dari input decoration karena kita akan merubah dekorasinya kan. Lalu kita panggil parameter field, kita buat terus supaya bisa mengisi warna di dalam input decorationnya. Terus kita panggil fill color untuk kasih warnanya, kita panggil color from RGB 0. Jadi kita mau panggil satu-satu ya. Sini kita akan buat warna putih. Jadi warna putih itu 255, 255, 255. Untuk opacity-nya kita buat agak sedikit transparan. Jadi kita kasih 0, misalkan 0,3 aja. Terus kita panggil parameter focus color. Jadi saat diklik warnanya seperti apa. Sini kita color lagi RGB. Jadi saat diklik akan tidak transparan, tapi di sini warnanya akan berubah sedikit jadi 211. Nanti kita lihat opacity-nya kita kasih 1.0 atau tidak transparan. Lalu ada hint text. Nah, ntar hint text ini akan kita override sesuai dengan nama masing-masing text form field-nya. Jadi ada email, password. Lalu nanti kita gunakan juga di register. Balik lagi ke sini. Jadi untuk pertama kita kosongkan dulu. Sekarang kita akan buat hint style-nya. Tulisan hint-nya sewarna apa? Kita buat text style. Color-nya, warnanya kita mau kasih warna, karena dia di dalam folder konstan dan bersifat konstan, jadi tidak bisa dipanggil dari sini ya. Jadi kita ambil aja ininya dulu nih. Paste di sini, jadi tidak bisa berubah lagi. Lalu tulisannya kita agak tebalkan sedikit menggunakan font weight.
Oke. Setelah text style kita buat border. Jadi di sini coba kita lihat lagi desainnya. Saat masih unfocus, jadi belum diklik, dia tidak ada border, tapi saat diklik dia akan memberikan border berwarna hijau. Kita akan buat seperti itu ya. Sekarang kita buat dulu enable border. Jadi saat bordernya belum diklik, belum di tap, kita kasih outline input border. Kita panggil border side kan untuk sampingnya. Lalu kita panggil kelas border side lagi. Di sini kita kasih warna yaitu transparan karena tidak akan berwarna apa-apa. Tapi kita kasih tebal supaya ada jarak sebesar 3 aja. Lalu kita berikan border radius supaya bentuknya menjadi agak membulat. Karena sebelumnya kan text field itu berbentuk persegi. Jadi kita kasih border radius ini. Kita kasih border radius all. Jadi semuanya akan berbentuk melingkar sedikit. Kita kasih radius dot circular. Nilainya kita bisa bebas, tapi di sini saya berikan 30. Selanjutnya kita buat saat bordernya fokus atau sudah di tab. Jadi fokus border. Sini kita bisa copy nih supaya cepat. Nah, kita lihat problemnya supaya nggak ada yang salah. Oke, itu. Nah, tapi di saat di tab warnanya akan berubah. Jadinya di sini kita ganti misalkan garisnya menjadi green kan yang tadi kita pengen ya. Untuk bentuknya tetap. Sekarang kita buat lagi sih. Jika ada error saat divalidasi, ini namanya error border. Kita copy lagi dari sini. Jadi saat error kan dia ke unfocus lagi. Jadi kita rubah lagi menjadi transparan. Namun bentuknya sama. Tidak berubah. Nah, saat dia error tapi kita mau berubahnya, kita bikin lagi kondisinya jadi fokus error border. Error border ini saat kita tap, jadi kita ambil dari yang fokus saja. Oke, sekarang kita save. Kita pindah ke halaman sign in lagi. Di sini di dalam input decoration-nya kita tinggal ganti menggunakan objek dari constant yang tadi ya. Oke, text field decoration. Karena kita akan mengoverride hint-nya jadi email, jadi sini kita kasih titik. Lalu kita panggil copy with. Oke. Terus apa yang kita override? Yaitu hint text. Hint textnya kita kasih email. Kita copy nih supaya cepat. Sini kita enter dulu. Terus kita paste. Nih. Terus kita ganti. Di sini menjadi password. Lalu kita ambil yang ini, kita override semuanya kan, paste, isi koma, yang ini kita hapus nih, karena udah nggak kepake input decoration-nya. Save. Sekarang kita akan merubah temanya menjadi warna yang kita inginkan, karena kan awalnya hanya mengikuti tema standar. Caranya kita ke main.dart. Sini kita rubah temanya, caranya dengan memanggil parameter theme lalu kelas theme data. Jadi kita akan mengubah warna utamanya menjadi warna yang kita inginkan, yaitu key light green. Lalu untuk iconnya juga supaya warnanya serasi, kita panggil icon theme. Lalu kita panggil kelas icon theme data namanya. Jadi di sini kita mau override warnanya. Color kita menggunakan saja colornya misalkan green accent aja supaya agak terang. Save. Sekarang kita akan coba lihat hasilnya. Jadi kita jalankan kembali aplikasinya.
aplikasinya berhasil dijalankan. Jadi saat enable atau unfocus warnanya putih dan warna teksnya juga warna hijau. Kalau kita tap akan diberikan border dan juga bentuknya sudah berubah menjadi agak melingkar di bagian ujung-ujungnya. Nah, tapi kita perlu merubah sedikit di sini. Warna dasarnya menjadi warna hijau juga. Jadi di dalam scaffold kita bisa panggil background color, lalu kita kasih aja key light green. Sekarang kita save, sudah berubah. Di sini kita perlu kasih sedikit size box untuk jarak antara text fieldnya. Kita berikan saja 20. Ini kita copy nih supaya kasih jarak ke semuanya, ke material button juga. Save. Karena kita mau membuat tampilan yang bisa digeser ke atas, jadi kita perlu rubah sedikit di sini menjadi column aja, karena kalau dia list view dia bisa di scroll. Kita kasih column karena di dalam column tidak ada padding. Kita rubah, kita hapus, jadi kita bungkus di dalam padding juga. Padding, lalu di sini kita buat lagi yang tadi, add insert dot all 20.0. Save. Harusnya masih sama tampilannya. Oke. Lalu di dalam column ini kita akan membuatnya menjadi di tengah. Jadi kita panggil main axis alignment-nya dulu. Di tengah ya. Lalu untuk buttonnya kan kita akan buat bentuk yang sama. Jadi di material button ini kita bisa refactor. Jadi extract widget, kita beri nama full width round button. Karena di dalamnya sudah ada pemanggilan method juga, jadi menunjukkan error, tapi kita refactor aja tetap. Di sini kita hapus. Lalu di sini kita copy atau cut, kita pindahkan ke dalam file baru. Di dalam view kita beri nama round button.dart. Paste. Jangan lupa import material.dart-nya. Lalu kita import juga konstan untuk mengambil warnanya. Di sini konstruktornya kita hapus saja dulu, kita buat dari awal. Lalu kita buat variabel baru dengan nama string text button untuk mengambil labelnya nanti. Lalu kita buat juga function dengan tipe data function bernama getPress. Jadi onPress-nya ini nanti kita passing melalui variabel getPress. Terus kita buat konstruktornya, kita panggil dari variabel di atas. Lalu di dalam sini nih onPress-nya kita ganti menjadi getPress. Jadi akan dipasing ke sini nanti. Terus untuk teksnya di childnya kita ganti menjadi text button. Selanjutnya kita mau membuat stylenya ya. Jadi di sini kita kasih warnanya adalah yang warna lebih gelap, hijaunya. Jadi kita panggil key darker green. Untuk bentuknya kita akan buat sedikit melingkar juga. Jadi kita di sini kita bisa panggil shape. Lalu kita bisa pakai ini round rectangle border. Di dalamnya ada parameter border radius untuk menentukan seberapa besar lengkungannya. Lalu kita panggil namanya border radius seperti yang tadi, dot all. Jadi semua pinggirnya akan dilengkungkan menggunakan sini radius sirkular sebesar 30.0. Oke, karena tadi kita pindahkan, jadi kita import dulu. Round button. Lalu di sini kita panggil text buttonnya, labelnya adalah login. Lalu untuk onPress-nya itu kita bisa panggil method check.
lalu kita bungkus di dalam anonymous functionnya, pindahkan di dalam sini, tambah semikolon. Oke, save. Kita lihat hasilnya sudah berhasil ya, tapi ini dia belum full ke samping semuanya, jadi kita perlu rubah sedikit column-nya. Jadi di sini kita rubah aja jadi cross axis alignment dot stretch. Sekarang kita rubah lagi sedikit di dalam buttonnya, kita berikan jarak antara tulisan dengan bordernya. Sini kita kasih padding edge inset all aja, jadi untuk semua bagiannya kita kasih 20. Coba kita save, lihat. Terus di dalam teksnya itu kita kasih style supaya warnanya serasi juga, jadi kita panggil aja style, text style, si font size, fontnya 20. Save dulu untuk lihat. Oke, lalu untuk warnanya kita kasih warna putih aja. Nah, sudah ya, tapi kelihatannya terlalu besar nih, kita coba kecilin dikit. Oke, sudah sama ya. Selanjutnya kita mau membuat tampilan di bawah untuk sign up-nya. Jadi di sini kita bisa menambahkan pada bagian scaffold bagian bawahnya, itu namanya adalah bottom navigation bar. Lalu kita isi dengan bottom app bar, widget bottom app bar. Karena di bagian bawah tersebut dapat merespon sentuhan, jadi kita berikan saja gesture detector. Jadi fungsinya hampir sama seperti Inkwell, tapi di sini tidak akan memberikan efek animasi sama sekali. Jadi di sini ada namanya parameter on tap. Jadi untuk menerima sentuhan kita bisa pakai on tap, atau juga kita bisa menggunakan on vertical drag start. Jadi di drag ke atas dari tapping kita, dia akan menerima responnya. Lalu di sini kita harus memberikan value-nya. Di sini kita kasih aja details, ikutin standarnya. Jadi saat dia di drag ke atas akan muncul namanya show modal bottom sheet. Jadi show modal bottom sheet ini nanti akan menavigasikan ke kelas sign up screen. Nah, jadi di sini kita perlu buat lagi nih, namanya sign. Oke, seperti biasa di kelas baru kita perlu import material.dart. Lalu di sini kita buat aja stateful, namanya sama sign. Oke, balik lagi ke login screen. Jadi kita lihat kan masih ada error nih. Nah, jadi di dalam show modal bottom sheet ini ada parameter yang wajib kita isikan, yaitu konteks dan builder. Jadi kita bisa langsung aja kita buat konteks. Konteksnya itu diambil dari mana? Jadi dari konteks scaffold saat ini yang di atas sini. Lalu untuk buildernya, jadi dia akan membuat konteks baru yang mereturn sign up screen. Jadi kita panggil aja kelas sign up screen. Oke, sekarang kita berikan fungsi supaya show modal bottom sheet ini bisa di drag dan bisa dikontrol. Jadi kita panggil dulu is control, scroll control jadi true, lalu di enablekan fungsi dragnya. Save. Sekarang kita buat child dari gesture detektornya untuk menampilkan container pada bagian bawah layar tersebut. Jadi kita berikan tingginya dulu untuk kontainernya 80. Lalu kita kasih warna, kita ambil dari konstan. Kita mau mengambil warna kuning ini, jadi kita panggil ke yellow. Lalu di dalam kontainer akan ada child lagi, kontainer juga. Jadi nanti akan berisi column yang memiliki child icon. Jadi kan akan ada icon tanda panah ke atas ya.
Jadi icon di sini kita menggunakan tanda panah ke atas. Lalu nanti ada juga teks. Lalu di dalam kontainer ini kita perlu kasih decoration. Jadi box decoration kita bentuk menjadi persegi dengan warna K yellow. Jadi di sini ada yang harus kita rubah ya. Tadi ada salah sedikit. Di sini seharusnya dia berwarna sama seperti warna dasarnya. Jadi akan saling memotong antara kontainer atas dan juga yang di bawahnya. Di sini jadi saya kasih warna ke light green. Oke, lalu kita lanjutkan nih. Di sini kita kasih border radius. Border radius only. Jadi hanya sebelah atas kanan dan kirinya aja yang kita mau bentuk. Kita ambil top left, radius sirkular kita kasih 30. Copy nih. Lalu kita kasih top right. Paste. Sampai sini kita bisa coba save dulu. Stop dan jalankan ulang aplikasinya. Nah, ini udah muncul ya begini. Tapi ada sedikit yang harus kita rubah. Tapi kita bisa lihat sini kalau kita drag ke atas, muncul halaman baru dari sign up screen. Untuk jika di drag ke bawah akan tertutup. Sekarang kita lanjutkan. Kita akan merubah tulisan sign up-nya di sini di bawah. Kita berikan warna. Jadi di teks kita kasih text style. Tekstilnya kita kasih warna menjadi light green juga. Tulisannya kita tebalkan. Lalu fontnya kita besarkan sedikit. Kita save dulu, kita lihat ya, sudah berubah. Untuk iconnya kita lihat di main dart. Tadi kan kita sudah ganti ya menjadi green accent. Sini kita ganti jadi K light green aja. Coba serasikan. Oke, sekarang kita coba lagi. Kita hot restart. Kita coba tarik ke atas. Ya. Sudah berhasil ya. Selanjutnya kita akan buat fungsi register dalam aplikasi ini yang dapat menyimpan data ke dalam database. Untuk itu akan dilanjutkan di video selanjutnya.